Suami terakhir. Bab 6436 Bab 6440 Bab 6436. Omong-omong, dengan status Zhan Wuji, orang-orang seperti Ross tidak akan dianggap serius sama sekali, tetapi bagaimanapun juga, ini adalah benua dunia yang berbeda, dan harus diwaspadai. Melihat sikapnya yang bersemangat, Ross marah dan jijik. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah, dan memarahi. Bajingan sepertimu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui identitas saya. Tapi izinkan saya memberitahumu. Saya mengikutimu sepanjang jalan. Kamu membunuh orang yang tidak bersalah. Kamu adalah sampah di arena, dan kamu harus segera dilenyapkan. Saat memarahi kata-kata ini, Ross menatap mata Zhan Wuji secara langsung, tanpa rasa takut sedikitpun. Melihat kekuatan Zhan Wuji barusan, Ross menyadari bahwa dia ceroboh, tetapi masalahnya telah sampai pada titik ini, dan sudah terlambat untuk menyesalinya. Kata-kata Ross membuat Zhan Wuji langsung merasa lega, ternyata dia hanya satu orang, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan sekarang. Namun, pada saat yang sama, mendengarkan pelecehannya, wajah Zhan Wuji langsung muram dan dingin. Wanita ini benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Dia adalah jenderal yang bermartabat dari alam dewa, dan statusnya terlepas. Di alam dewa, bahkan para pendeta harus menghormati ketika mereka melihatnya, tetapi pada saat ini, dia dimarahi oleh wanita ini sebagai sampah sungai dan danau. Plak. Dalam kemarahan, Zhan Wuji tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan Ross dengan keras, dan kemudian mendengar suara nyaring. Ross menjerit lembut, dan tubuhnya yang halus tiba-tiba bergetar, dan seluruh tubuhnya ditampar ke tanah. Zhan Wuji merasa tidak senang dan ingin melakukan sesuatu, tetapi setelah melihat Ross jatuh ke tanah, dia sudah pingsan dalam keadaan koma. Omong-omong, Ross berada di arena untuk pertama kalinya. Dibandingkan dengan Zhan Wuji, kekuatannya benar-benar satu di langit dan satu di bumi. Saat dia baru saja menyerbu, dia dikejutkan oleh Zhan Wuji. Saat ini, dia ditampar lagi, dan dia tidak tahan lagi. Sial. Melihat Ross dalam keadaan koma, kemarahan Zhan Wuji tidak bisa dicurahkan, jadi dia memarahi diam-diam, dan kemudian berkata pada dirinya sendiri. Meskipun itu adalah film perempuan yang menjijikkan, itu hampir menghancurkan bisnis besarku. Kamu tidak beruntung bertemu denganku. Setelah mengucapkan kalimat terakhir, Zhan Wuji menatap Ross dengan cermat, mengangkat tangannya lagi, dan bersiap untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Berhenti. Melihat bahwa Ross akan mati di tangan Zhan Wuji, pada saat kritis ini, teriakan datang dari belakang Zhan Wuji. Suaranya tidak keras, tetapi tidak ada keraguan. Zhan Wuji berhenti tiba-tiba dan melihat ke belakang, ekspresinya langsung suram. Itu adalah Daryl. Tentu saja, di mata Zhan Wuji saat ini, Daryl hanyalah seorang murid gerbang terang bulan yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Merasakan dinginnya Zhan Wuji, Daryl tidak panik sama sekali, dan berkata perlahan. Kamu tidak malu untuk memulai dengan seorang wanita, dan aku akan malu untukmu. Saat berbicara, Daryl tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Ross. Untungnya, gadis ini pingsan dalam keadaan koma. Jika tidak, identitas aslinya tidak dapat disembunyikan. Anak baik. Mendengar ejekan dari wajah Zhan Wuji muram, dan dia berkata dengan dingin. Berani berbicara denganku seperti ini, apakah kamu tahu apa akhirnya? Setelah berbicara, Zhan Wuji tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang Daryl, mencoba untuk menemukan sosok Stoner dan yang lainnya. Hanya saja tidak ada apa-apa di belakang Daryl, dan tidak ada orang kedua sama sekali. Aku peduli dengan konsekuensimu. Daryl berkata dengan sikap sinis. Ngomong-ngomong, jika aku melihat ketidakadilan, aku akan mengurusnya. Setelah mengatakan itu, Daryl melanjutkan. Apakah Anda mencari bawahan Anda? Anda tidak perlu mencari mereka. Mereka mengejar saya ke dalam formasi besar di taman barusan, dan sudah terjebak di dalam. Apa? Wajah Zhan Wuji berubah, alisnya berkerut.
Apakah ada formasi yang menjebak di taman? Ketika berbicara, Zhan Wuji menyadari sesuatu, kemarahannya meningkat, dan dia mengunci Daryl. Anak baik, jadi kamu sudah tahu bahwa tidak ada susunan teleportasi. Hahaha. Daryl tersenyum sedikit. Jika saya tidak melakukan ini, bagaimana saya bisa menipu Anda? Mendengar ini, Zhan Wuji terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan berteriak dengan marah. Berani menggoda kami, mencari kematian. Kata terakhir jatuh, Zhan Wuji meletus, membawa momentum yang tak tertandingi, dan menamparkan Daryl dengan telapak tangan. Dimanapun sosok Zhan Wuji lewat, udaranya sangat terdistorsi, dan kekuatannya luar biasa. Bab 6437. Pada saat yang sama, mata Zhan Wuji juga memancarkan penghinaan mutlak. Dalam hatinya, orang di depannya hanyalah murid biasa gerbang terang bulan, dan dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Selain itu, adalah kehormatannya untuk mati di tangannya sendiri. Membunuh dan membunuh. Melihat pecahnya Zhan Wuji, Daryl tidak panik sama sekali, berdiri di sana setangguh gunung Tai, dan mengatakan sesuatu dengan ringan. Detik berikutnya, Daryl perlahan mengangkat tangan kanannya dan bertabrakan dengan telapak tangan Zhan Wuji. Bam! Dalam sekejap, telapak tangan kedua belah pihak bertabrakan dengan keras, dan raungan memekakkan telinga pecah. Pada saat yang sama, fluktuasi kekuatan yang mengerikan menyapu ke sekeliling. Dalam gemuruh, Daryl dan Zhan Wuji terguncang mundur 10 langkah pada saat yang bersamaan. Jelas, tidak ada yang mengambil keuntungan dari tabrakan tadi. Omong-omong, jika itu adalah kekuatan puncak, Daryl akan mengalahkan Zhan Wuji dengan telapak tangannya barusan. Tetapi sangat disayangkan bahwa kekuatan roh primordial belum sepenuhnya pulih, sehingga seimbang. Pada saat ini, Zhan Wuji menstabilkan sosoknya, hatinya terkejut, dia menatap Daryl dengan tidak percaya, dan hanya merasakan otaknya berdengung. Ini tidak mungkin. Pihak lain hanyalah murid biasa gerbang terang bulan, bagaimana dia bisa begitu kuat? Dan juga, saat telapak tangan barusan, saya sepertinya merasa bahwa pihak lain juga memiliki roh primordial. Tidak, orang ini jelas bukan dari gerbang terang bulan. Menyadari hal ini, murid Zhan Wuji sedikit menyusut, menatap Daryl dan berkata, "Siapa kamu? Siapa kamu?" Hahaha. Daryl tersenyum ringan, mengangkat tangannya untuk menyeka kotoran di wajahnya, mengungkapkan wajah aslinya, dan mengejek. Zhan Wuji, kamu masih jenderal nomor 1 dari Raja Dewa Haotian, keterampilan pengamatanmu benar-benar terpuji. Kamu bahkan dengan mudah mengenalinya. Cross ini telah pingsan, dan tidak ada orang lain di sekitarnya, jadi tidak perlu menyembunyikan identitasnya. Melihat bahwa itu adalah Daryl, wajah Zhan Wuji sangat berubah, dan dia juga terkejut. Sial, ternyata dia. Pada saat ini, Zhan Wuji tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu Daryl di sini. Tidak heran Stoner dan beberapa orang akan dengan mudah terjebak di taman olehnya. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Daryl juga diangkut ke dunia ini oleh pusaran kacau. Oh, itu kamu. Akhirnya, Zhan Wuji menjadi tenang, menatap Daryl, dan berkata dengan kejam. Aku tidak menyangka bahwa kamu akan tetap aman dan sehat setelah kamu terjebak dalam pusaran yang kacau. Saat berbicara, Zhan Wuji diam-diam merasa bahwa kekuatan Daryl di depannya belum sepenuhnya pulih, dan dia langsung bersemangat. Bagus. Dalam keadaan puncak Daryl, dia sama sekali bukan lawan, tetapi sekarang kekuatan lawan belum pulih, mungkin, ini adalah kesempatan yang baik untuk menyingkirkannya. Aku baik-baik saja. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi padaku? Daryl menjawab dengan dingin. Tidak perlu basa-basi. Zhan Wuji terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan berteriak. Daryl, hari ini aku akan menyingkirkanmu untuk yang mulia Raja Dewa. Suara itu jatuh, seluruh kekuatan tubuh Zhan Wuji meledak, dan dia bergegas lagi. Daryl mendengus dingin dan bergegas maju dengan wajah tak kenal takut.
Dalam sekejap mata, sosok dari kedua belah pihak bolak-balik, bertarung dengan sengit bersama. Namun, kekuatan Daryl belum sepenuhnya pulih, dan dia tidak dapat menekan Zhan Wuji sama sekali. Namun, dia memiliki perlindungan lotus merah Dharma Karma di seluruh tubuhnya, dan Zhan Wuji tidak dapat membantunya untuk sementara waktu. Bam, bam, bam. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak bertarung dengan sengit selama puluhan putaran, tidak ada yang bisa melakukan apapun pada yang lain, dan mereka tiba-tiba menjadi cemas. Sial, tidak. Dalam pertempuran sengit, Daryl sangat cemas. Jika dia terus bertarung seperti ini, dia takut kemenangan dan kekalahan tidak akan ditentukan. Segera, Daryl punya ide dan tiba-tiba melihat ke belakang Zhan Wuji. Kamu di sini, cepat, bantu aku berurusan dengannya. Faktanya, tidak ada seorang pun di belakang Zhan Wuji. Daryl berteriak dengan sengaja untuk mengalihkan perhatiannya. Oh. Zhan Wuji tidak tahu ada penipuan, jadi dia panik dan melihat ke belakang tanpa sadar. Melihat ruang kosong di belakangnya, Zhan Wuji menyadari bahwa dia telah tertipu, dan segera menjadi marah. Yue Feng ini benar-benar licik. Zhan Wuji, pergi ke neraka. Pada saat ini, Daryl berteriak, dan ketika dia membalik pergelangan tangannya, dia melihat api ungu yang dengan cepat mengembun di telapak tangannya. Ini adalah api teratai merah Dharma Karma. Detik berikutnya, Daryl mengangkat tangannya dan melambai, dan api teratai merah dengan cepat melayang ke arah Zhan Wuji. Bab 6438. Api ungu merah menarik lintasan yang mempesona di udara, dan kemanapun mereka lewat, udara terbakar bersamanya. Melihat situasi ini, wajah Zhan Wuji sangat berubah, dan hatinya juga penuh ketakutan. Oh, itu api karma teratai merah. Sebagai jenderal nomor 1 dari Raja Dewa Haotian, Zhan Wuji juga berpengetahuan luas. Pada saat ini, dia dapat melihat sekilas bahwa apa yang Daryl letuskan adalah api karma teratai merah yang hanya muncul sekali di alam ilahi dalam ribuan tahun. Api karma teratai merah tampaknya lambat, tetapi itu ada di depannya dalam sekejap mata. Pada saat itu, Zhan Wuji tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mengangkat tangannya untuk mengerahkan film pelindung di depannya. Segera setelah film pelindung mengembun, api karma teratai merah pecah dan menghantamnya. Bam! Gempa bumi besar terdengar, dan asap tebal mengepul. Dalam asap tebal, Zhan Wuji mengerang, seluruh tubuhnya terbakar oleh api, dan pada saat yang sama, dia terguncang dan terbang keluar, terbang lebih dari 100 meter sebelum mendarat dengan berat. Pada saat ini, Zhan Wuji berkulit gelap di sekujur tubuhnya, rambutnya banyak terbakar, dan dia sangat malu. Hahaha. Melihat adegan ini, Daryl menunjukkan senyum dan berkata dengan ringan. Kamu masih ingin membunuhku dengan kekuatan kecil ini. Aku khawatir kamulah yang mati di sini hari ini. Zhan Wuji masih tidak tahu bahwa Haotian juga ada di benua Tianxin ini. Sebelum mereka bertemu, dia harus disingkirkan. Jika tidak, ketika Zhan Wuji dan Haotian bergabung, dia tidak akan bisa menghadapinya. Setelah mengambil keputusan, sosok Daryl meledak, langsung menuju Zhan Wuji. Pada saat ini, Zhan Wuji tahu bahwa dia tidak bisa bertarung lagi. Dia terluka oleh api karma lotus merah barusan. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Pada saat itu, dia mengertakkan gigi dan meledak, mengeluarkan semua kekuatan suci di tubuhnya, membentuk sinar emas yang meledak ke arah Daryl. Cahaya keemasan ini merobek dunia dan begitu kuat sehingga Daryl tidak berani menemuinya, jadi dia harus menghindar. Wus! Mengambil keuntungan dari kesempatan itu, Zhan Wuji berbalik dan berlari, dan dalam sekejap mata dia melarikan diri dari alam rahasia bunga matahari. Ketika Daryl bereaksi, tidak ada sosok Zhan Wuji di depannya. Sial, dia lari sangat cepat. Pada saat ini, Daryl memarahi diam-diam. Sayang sekali saya gagal menyingkirkan Zhan Wuji kali ini, dan saya khawatir tidak akan ada peluang di masa depan.
Bergumam dalam hatinya, Daryl berbalik untuk memeriksa kondisi Rose. Setelah memeriksanya, dia diam-diam menghela nafas lega, dia hanya terluka dan pingsan, dan hidupnya tidak dalam bahaya. Namun, dengan kekuatan Rose, butuh beberapa hari untuk memulihkan diri. Itu dia. Daryl berpikir sejenak, dan berkata pada dirinya sendiri. Nasib adalah pertandingan, aku akan membantumu. Setelah mengatakan itu, Daryl duduk bersila di belakang Rose, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menjalankan kekuatan roh primordial untuk membantunya sembuh dan pulih. Oh! Setelah beberapa saat, Rose bangun, dan ketika dia melihat pemandangan di depannya, wajahnya memerah. Dia melihat Daryl duduk bersila di belakangnya dengan tangan di punggungnya. Bajingan ini berbohong padaku sebelumnya, dan sekarang mengambil keuntungan dariku. Segera, Rose bereaksi. Dia sangat malu dan marah pada saat itu. Dia mengangkat tangan gioknya dan menamparkan Daryl dengan keras. Plak! Suara renyah terdengar, dan Daryl tertegun di tempat. Brengsek, ada yang salah dengan otak wanita ini. Aku mengorbankan roh primordialku untuk membantumu sembuh. Tertekan, Daryl menggosok wajahnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Mengapa kamu memukulku? Rose sangat bersemangat, dia berdiri dengan cepat, dan berkata dengan dingin. Memukulmu, aku ingin membunuhmu, kamu benar-benar tercela. Jelas kamu berada di kelompok yang sama dengan perampok Jiang Yang itu, dan kamu berbohong kepadaku bahwa kamu adalah seorang murid dari Gerbang Terang Bulan. Rose menjadi semakin marah semakin dia berbicara. Jika bukan karena kelemahannya sekarang, dia benar-benar ingin membunuh pembohong ini dengan satu pedang. Apa? Saya bersama dengan pencuri Jiang Yang. Mendengar ini, Daryl tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan berkata dengan sedih. Kamu benar-benar salah paham. Aku sama sekali tidak mengenal pencuri Jiang Yang itu. Hahaha. Rose jelas tidak mempercayainya, dan mendengus dingin pada saat itu. Kamu masih berdebat. Aku melihatmu bersama mereka dan memimpin mereka di jalan, apakah kamu pikir aku begitu bodoh? Daryl menggaruk kepalanya dan menjelaskan. Itu tindakan yang bijaksana untukku. Kamu. Namun, hanya setelah mengucapkan beberapa patah kata, tiba-tiba kakinya bergetar hebat, dan kemudian sebuah lubang hitam besar muncul di tanah. Jelas, awalnya ada jebakan di bawah. Ketika Daryl dan Zhang Wuji bertarung dengan sengit barusan, aura yang meletus menyentuh mekanisme, menyebabkan mekanisme hancur dan tanah runtuh. Bab 6439. Pada saat ini, Daryl dan Rose tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung jatuh. Untuk sementara, mendengarkan angin bersiul di telinganya, Daryl berbisik di dalam hatinya. Kelompok istana ini benar-benar rumit, dan saya tidak tahu apa yang ada di bawahnya. Oh! Bergumam di dalam hatinya, Daryl dengan jelas merasakan bahwa fluktuasi kekuatan yang aneh datang dari lubang gelap yang dalam di bawah, dan semakin jauh ke bawah, semakin kuat fluktuasinya. Astaga, apakah ini penghalang sihir? Merasakan ini, Daryl diam-diam terkejut. Sebenarnya ada penghalang sihir di bawah ini, yang tampaknya menjadi misteri lain. Puff! Sambil bergumam, Daryl akhirnya jatuh ke bawah. Meskipun dia agak siap, dia masih berantakan. Daryl menggosok pantatnya dan berdiri. Dia melihat sekeliling dan melihat koridor panjang di depannya. Di ujung koridor, itu tampak seperti istana bawah tanah. Karena letaknya yang jauh, sulit untuk melihat keadaan istana. Menarik. Setelah menemukan ini, Daryl segera menjadi tertarik. Dia tidak menyangka bahwa ada istana bawah tanah yang tersembunyi di bawah kelompok istana ini. Arg! Tepat ketika Daryl bergumam diam-diam, seruan Rose datang dari atas kepalanya, dan kemudian dia melihat sosok Rose jatuh lurus ke bawah. Melihat situasi ini, Daryl tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan segera berjalan dengan cepat dan mengulurkan tangan untuk menangkap Rose. Tanah koridor ini diaspal dengan batu, itu sangat keras. Daryl memiliki perlindungan lotus merah Dharma Karma,
dan tidak masalah untuk jatuh secara langsung, tetapi Ross berbeda. Jika jatuh secara langsung, itu pasti akan hancur. Oh, baunya enak. Pada saat menangkap Ross, Daryl hanya merasakan bau harum yang keluar dari lubang hidungnya, dan dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam, dan pikirannya sedikit pusing. Untuk sementara, dia lupa menurunkannya. Pada saat ini, Ross panik, tetapi sekarang dia dipeluk oleh Daryl, wajahnya memerah dan dia berkata dengan marah. Kamu bajingan, biarkan aku turun. Pada saat ini, di dalam hati Ross, dia juga berpikir bahwa Daryl dan Stoner adalah satu kelompok. Pada saat yang sama ketika suara itu jatuh, Ross berjuang, dan pada saat yang sama, dia melemparkan tangan gioknya dan memukul Daryl. Oh, apakah gadis ini kecanduan? Kali ini, Daryl secara alami tidak akan membiarkannya memukulnya. Dia dengan cepat melepaskan tangannya, sosoknya menghindar ke belakang, menghindari tamparan, dan kemudian berteriak. Hei, jangan balas dendam atas kebaikanku. Jika aku tidak menangkapmu barusan, aku khawatir kamu akan mati. Wanita ini juga terlalu temperamental, dia akan bertindak setiap kali dia tidak setuju. Kamu diam. Wajah cantik Ross memerah, dan dia berkata dengan lembut. Kamu hanya ingin mengambil keuntungan dariku. Saat dia mengatakan itu, melihat tanah berbatu yang keras di bawah kakinya, dia merasa sedikit takut. Ya, jika dia jatuh dari tempat yang begitu tinggi, jika dia tidak menangkapnya, dia akan jatuh ke kematiannya. Tapi pria ini terlalu penuh kebencian untuk bersikap baik padanya. Melihat ketidakhormatannya, Daryl menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Saya tidak kenal orang baik. Apa yang kamu katakan? Ross memarahinya dengan marah, baru setengah jalan, ketika dia melihat koridor di depannya, tubuhnya bergetar dan dia tercengang. Ini, apakah ada istana bawah tanah di bawahnya? Terkejut, Ross berkata tanpa sadar. Ini, tempat apa ini? Istana ini tersembunyi di bawah tanah, jadi pasti ada beberapa rahasia yang tidak diketahui. Daryl menggelengkan kepalanya. Bagaimana saya tahu? Ross terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan menuju ke istana bawah tanah di ujung koridor. Melihat situasi ini, Daryl dengan cepat mengikuti dan tidak bisa menahan diri untuk berkata. Jangan gegabah. Ada jebakan di mana-mana, hati-hati. Ross balas menatapnya dan berkata dengan marah. Saya bisa melakukan apapun yang saya suka. Bukan giliranmu untuk merawat saya. Selain itu, saya telah berkeliling dunia selama beberapa bulan, pemandangan apa yang belum pernah saya lihat. Bagaimana tentang itu? Ketika suara itu jatuh, Ross tidak menahan diri sama sekali, tetapi mempercepat langkahnya. Daryl menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Wanita ini, cepat atau lambat akan menderita kerugian jika dia tidak mendengarkan nasihat. Setelah berjalan beberapa langkah, Ross tiba-tiba berhenti dan kembali menatap Daryl dengan cemberut. Hei, jangan ikuti aku. Aku terlalu malas untuk mengganggumu tentang apa yang terjadi sebelumnya, tapi jangan pikir aku pemarah. Jika kamu mengikuti saya akan bersikap kasar kepadamu. Bab 6440. Ketika dia berbicara, wajah lembut Ross tidak bisa menyembunyikan rasa jijiknya. Orang ini benar-benar menyebalkan. Mendengar ini, Daryl tertegun sejenak, dan kemudian tersenyum. Kamu tidak masuk akal. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku mengikutimu? Ini jalannya, jika aku tidak pergi ke sini, kemana lagi aku bisa pergi? Setelah mengatakan itu, Daryl melihat ke istana bawah tanah di depannya dan melanjutkan. Selain itu, jika kita berdua dalam bahaya, lebih baik memiliki seseorang untuk menjaga. Sebelum dia bisa selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Ross. Jangan terlalu dekat denganku. Ross berkata dengan dingin. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Bahkan jika kamu dalam bahaya nanti, jangan berharap aku menyelamatkanmu. Ketika dia berpikir untuk dipegang olehnya barusan,
Ross merasa sedikit marah di hatinya. Anda tahu, dia murni dan bersih, dan tangan pria itu tidak pernah ditarik, tetapi dia baru saja dipeluk, dan semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Jika tuannya mengatakan bahwa dia tidak bisa menyakiti orang yang tidak bersalah, dia akan membunuhnya dengan pedang. Merasakan permusuhan Ross, Daryl tidak bisa menahan tawa, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Bagaimana jika kamu dalam bahaya? Jangan khawatir tentang itu. Ross mendengus dingin dan menjawab tanpa berpikir. Ketika suara itu jatuh, Ross berbalik dan mempercepat langkahnya. Oke, itu yang kamu katakan. Daryl menunjukkan senyum dan berkata ke punggung Ross. Tunggu, jika kamu benar-benar dalam bahaya, jangan memohon. Setelah mengatakan itu, Daryl mengikuti perlahan. Baru saja, Daryl bisa melihat bahwa ada organ tersembunyi di kedua sisi koridor ini. Tidak hanya itu, ada juga minyak tanah di bawahnya. Ross bergegas masuk seperti ini pasti akan memicu mekanismenya. Mendengar teriakan Daryl, Ross pura-pura tidak mendengarnya dan terus bergerak maju. Seperti yang diharapkan Daryl, setelah berjalan beberapa puluh meter, Ross memicu mekanisme, dan segera minyak tanah di bawah terbakar, dan melalui lubang di lantai, lidah api muncul. Ini, benar-benar ada sesuatu yang terjadi di sini. Melihat lidah api muncul dari bawah kakinya, tubuh lembut Ross bergetar, dan dia langsung panik. Namun segera, dia menjadi tenang, dengan cepat mengerahkan kekuatannya, dan memasang lapisan pelindung di sekeliling tubuhnya. Oh, responnya cukup cepat. Melihat adegan ini, Daryl tidak bisa membantu tetapi mengangguk setuju. Hanya saja kekuatan Ross tidak cukup, dan film pelindung yang dikerahkan tidak cukup untuk menahan api. Setelah beberapa saat, sedikit suara retak terdengar, film pelindung retak, dan kemudian dengan cepat dibakar. Oh! Menghadapi situasi ini, Ross benar-benar panik, wajahnya pucat dan pucat. Sangat disayangkan bahwa saya akan dibakar sampai mati di sini. Salahkan mulut gagak pria itu. Bergumam dalam hatinya, Ross berbalik untuk melihat Daryl tanpa sadar, dan langsung terpana. Dia melihat bahwa api sudah menyebar ke kaki Daryl, tetapi ketika dia sampai kepadanya, dia tampaknya telah menemukan penghalang tak terlihat, dan bahkan tidak bisa melewatinya. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa dia tidak takut api? Melihat adegan ini, Ross sedikit tercengang, menatap Daryl dengan heran, pikirannya menjadi kosong. Kamu. Akhirnya, Ross bereaksi dan mau tidak mau berkata kepada Daryl. Mengapa kamu baik-baik saja? Kenapa aku harus melakukan sesuatu? Daryl tidak bisa menahan tawa. Gadis ini sangat menarik, seolah-olah saya ingin dibakar. Sikap Daryl membuat Ross sangat tidak senang, tetapi dia masih menahan amarahnya dan terus bertanya. Mengapa kamu tidak takut api? Daryl berdiri di sana dengan ekspresi santai di wajahnya. Siapa tahu, mungkin fisikku agak istimewa, jadi aku tidak takut api. Cici. Tepat saat dia berbicara, api di sekitar Ross menjadi semakin kuat, dan dia melihat bahwa rok panjang di tubuhnya perlahan terbakar, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang menawan. Melihat kurva ketat, mata Daryl berkedip, dan dia tidak bisa tidak mengagumi diam-diam. Saya harus mengatakan bahwa gadis ini benar-benar seksi. Kamu. Melihat tatapan Daryl, Ross hampir menangis, cemas dan marah. Jangan melihat-lihat, cepat dan temukan cara untuk menyelamatkanku. Hahaha. Mendengar ini, Daryl tidak bisa menahan tawa dan menatapnya dengan pandangan main-main. Oh, aku mendengarnya dengan benar, apakah kamu ingin aku membantumu? Ross menginjak kakinya dengan tergesa-gesa. Omong kosong, aku akan dibakar sampai mati. Daryl tidak bergerak, tetapi menatapnya sambil tersenyum. Sepertinya aku ingat bahwa kamu baru saja mengatakan bahkan jika ada bahaya, kamu tidak membutuhkan bantuanku, kan?